Halo guys, jumpa lagi sama orang di sini ya. Di video kali ini kita bakalan cari tahu nih penyebab suara yang gak enak didengar nih di mesin Scoopy ya. Siapa tahu ada yang pernah punya pengalaman sama kayak gini juga ya. Oke lah, nggak usah banyak lama, kita nyalain dulu mesinnya. Tunggu dulu bentar, oke. Nah, ini mesinnya udah nyala. Ya, bisa kedengeran nih suaranya. Tek 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 kayak gitu tuh. Ini dideketin biar lebih jelas suaranya, oke. Nah, pindah ke sebelah kanan. Kita dengar lagi suaranya. Oke, dirasa udah cukup jelas ya suaranya. Langsung aja kita buka joknya, oke. Nggak usah banyak lama. Nah, ini dia udah kebuka joknya. Sekarang kita nyalain dulu motornya ya, biar kedengaran lebih jelas suara mesinnya tuh. Suaranya tuh dari mana gitu kan. Nah, kita deketin, ada suara cik 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 kayak gitu tuh, itu suara dari injektor. Nah, pas ngedeketin tensioner ya guys ya, itu suaranya lebih kedengaran, lebih keras nih. Kayaknya dari tensionernya. Nanti kita coba aja setelin dulu tensionernya, oke. Tapi sebelum itu kita buka dulu tutupnya nih pakai obeng. Bisa pakai obeng plus. Kalau yang di sini nih pakai obeng min, karena obeng plusnya udah agak jelek ya, jadi dibikin jalur sendiri supaya bisa pakai obeng min. Oke, kita buka dulu. Nah, ini udah kebuka. Oke, nah untuk penampakan udah dibuka tuh penutupnya tuh kayak gini ya guys ya. Itu di dalamnya ada kayak buat penyetelan ya, pakai obeng min yang kecil. Itu tuh bisa dikencengin atau dilogorin. Nah, untuk kencenginnya tuh berlawanan arah jarum jam ya guys ya. Kalau misalkan ngelogorin itu searah jarum jam, jadi kebalik gitu dari clear biasanya. Ini pakai obeng, karena nggak ada obeng nggak apa-apa, yang penting ada alat untuk yang kegunaannya sama gitu, karena nggak kenceng-kenceng banget ya. Kita kencengin dulu si penyetelannya, mutarinnya itu berlawanan arah jarum jam, oke. Nah, ini udah kencang, akan tetapi kelihatan tuh di dalam itu tuh baut penyetelannya masih getar-getar gitu ya, yang harusnya diam. Oke, langsung kita buka aja karena ada sesuatu, ada something gitu di tensionernya. Nah, bagian tensioner ini fatal juga ya guys ya, kalau misalkan kampretnya lah bisa sampai ngacleng gitu ta. Itu fatal juga. Nah, udah kelihatan di sini ya agak bengkok itu si penunjuk tensionernya, mungkin ada sesuatu, ada yang rusak dari tensioner ini guys. Ya, kita buka aja biar lebih pasti apa yang rusaknya dari tensioner ini. Oh ya, ini tensioner bawaan pabrik ya, jadi ya udah lama lah umurnya, makanya wajar aja kalau misalkan sampai rusak. Nah, ini dibukanya tuh ada spi ya guys. Nah, ini spinya dibuka dulu pakai pakai tang spi ya. Nah, ini dibuka, udah kebuka, oke spinya. Nah, ini spinya ya guys ya. Oke. Nah, ini buat tonjokannya kita buka, ternyata udah enggak ngedrat gitu ya guys sama si bautnya, yang harusnya itu ada deratannya gitu. Nah, ini ada spacer juga. Nah, ini buat yang tadi baut penyetelan. Nah, kalau bisa dilihat ya di sini tuh ada yang mengkilap, itu ulirnya mengkilap kayak gitu, tandanya itu udah kemakan. Ya, mungkin kemakan usia atau apa gitu ya. Dari tensioner ini juga biasanya tuh rusak di bagian ininya nih. Nah, bagian per gulungnya biasanya patah di bagian penahan dari pernya itu, karena ya nahan
gaya dari per itu sendiri ya. Ini juga karena tipis ya, si plat tipis gitu, cuma digulung dia. Nah, itu bisa dilihat juga itu pengait yang di tengahnya itu udah bentuknya kayak gitu ya, harusnya nggak kayak gitu. Udah kena momen ulir gitu dah. Oke, nah ini untuk momen ulir. Ya udah kemakan usia lah. Nah, tunggu sebentar. Oke, ini saya udah beli nih yang tensioner manual. Karena yang tadi kan tensioner otomatis ya, ini tensioner manual aftermarket juga. Nah, ini ya bentuk penampakan dari tensioner manual tuh kayak gini. Kita buka dulu. Nah, kayak gini ya guys ya. Karena ini motornya dipakai buat harian ya, takutnya karena ini cuma baut doang gitu kan, housing sama baut doang, takutnya ada kebocoran gitu kan dari oli yang keluar atau dari misalkan ada air masuk ke dalam mesin gitu kan, kita nggak mau kayak gitu kan. Nah, kita kasih washer di bagian mur. Jadi antara mur sama mur pengencang si bautnya itu sama casingnya sama housingnya itu ada dikasih washer. Nah ini kalau nggak ada washer bisa juga pakai ring tembaga ya, nggak apa-apa. Karena sama itu kan fungsinya buat ngesil dari pakai baut gitu, ngesil kayak baut Nepal gitu kan pakai ring tembaga. Nah posisinya kayak gitu ya guys ya, biar nggak ada kebocoran, mau itu oli keluar atau oli masuk gitu kan. Kalau oli keluar kan jadinya di mesin tuh rujit gitu kan ya guys. Nah oke, udah masuk, kita tinggal kencengin ini buat tonjokannya ya guys ya, biar penampangnya atau napaknya itu ke lidah tensioner tuh agak gede. Jadi pakai ini emang udah sepaket juga dari pembelian tensioner ini. Nah ini kita kencengin bautnya buat nahan ya, kita kencengin. Nah ini tonjokannya ditahan bautnya pakai kunci 12, lalu ininya pakai tonjokannya pakai tang. Oke, udah kenceng, mantap, langsung kita pasang aja. Oke guys, sip. Nah ini saat pas pemasangannya, jangan lupa pas pasangnya juga pakai packing lagi, nggak apa-apa packing yang bekasnya juga, karena itu kan kebetulan packingnya dari seng gitu ya, jadi awet lah, nggak apa namanya sobek. Tapi ada juga kan yang pakai packing dari kertas, itu gampang sobek karena sekali pakai. Kalau yang ini bisa lah 2 kali pakai lah. Oke, kita pasangin dulu ya, kita skip aja pas pemasangannya. Oke lanjut, ini udah terpasang si tensioner manualnya ya. Untuk nyetelinnya itu gampang banget. Nah ini tuh kita puterin ya, kita kencengin. Kalau yang ini tuh searah jarum jam ya guys, karena ini kan pakai ulir dari bautnya yang ulir standar. Kita kencengin dulu pakai tangan aja karena nggak begitu keras juga ya kalau mau nyetelin yang kayak gini. Nah kita puterin terus, masukin apaan tuh, masukin aja. Oke, kita puterin aja sampai kerasa si bautnya tuh ada nyentuh sesuatu gitu, yaitu lidah tensionernya udah kena dari baut dari tonjokan yang di bawah tadi yang dikencengin pakai tang ya. Nah ini udah kerasa. Oke, kalau udah kerasa gini nah kita kencengin lagi dikit, pakai perasaan aja, seputaran atau 1,5 putaran ya guys ya. Nah udah gitu, nanti kita nyalain mesinnya, kita dengar masih ada nggak suara dari yang tadi itu yang di awal tek 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 kayak gitu. Kalau misalkan masih ada suaranya,
kita kencengin lagi dikit aja, pakai tangan, pakai perasaan. Jangan sampai kekencengan, karena kalau misalkan kekencengan itu tuh nanti si motor tuh, mesin tuh jadi berat untuk berputarnya, karena ketahan sama tensioner ini, sama ketekan, jadi terlalu nekan gitu, jadi nahan. Nah ini kan kebenaran udah nggak kedengeran ya, suaranya udah sepi gitu kan, udah sepi. Nah kalau udah sepi gini, bisa kita kencengin lagi aja dikit untuk memastikan, ya setengah putaran aja lah, untuk memastikan si settingan atau setelan tensionernya tuh udah nggak kelonggaran lagi, karena takutnya si ketengnya tuh ngegacol gitu, loncat satu mata juga, itu bahaya karena saya harap bisa nabrak ke klep ya. Nah udah sepi ini, suaranya udah mantap, ini tinggal kita kencengin murnya, karena ini tuh mur penahan dari settingan bautnya ya. Kita kencengin murnya pakai kunci 12 ya guys ya. Nah kita kencengin kuncinya. Nah ini udah kita kencengin ya sampai kenceng aja, tapi jangan keterlaluan ya kencengnya, karena takutnya nanti selek juga. Secukupnya aja, dikira-kira aja. Kalau misalkan kalau pakai kunci torsi itu susah ya, kita kira-kira aja, pakai perasaan. Jangan terlalu kencang, jangan juga kurang kencang. Oke, udah mantap kayak gini, udah bisa dipakai, udah aman, udah tenang pakainya juga. Mesin udah sepi, udah jempling. Oke, beres. Sampai di sini aja dulu guys ya video kurang kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Peace.